datang di channel kita yaitu Ceriwis, cerita ciwi-ciwi statistisi. Oke, kita di video kita kali ini, perdana ini, kita akan menampilkan suatu narasumber yang membawakan materi tentang digital marketing. Kita akan berbincang-bincang dengan dia, gimana sih, apa sih itu digital marketing. Nah, itu bagus banget ya digital marketing itu ya, apalagi kita kan di masa pandemi corona ini ya kan, yang banyak di rumah, terus itu juga mau ngapa-ngapain males ya, mungkin cuma buka IG atau TikTokan gitu kan. Nah, manfaatin aja tuh kita dengan ngedesain, apa itu ngedesain biar bisa digital marketing. Nah, sekarang kita ini kasih dan waktu dan tempatnya untuk Kak Arif Romdoni. Apa sih itu Kak digital marketing gitu? Pertama kan perkenalan diri dulu deh. Ya, deh perkenalan diri dulu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Romdoni. Biasa dipanggil Arif ya kalau di kampus, tapi kalau udah akrab biasanya dipanggil Arom atau Romdoni gitu ya. Kalau panggilan teman-teman akrab. Saya asal dari Kuningan, Jawa Barat. Pendidikan perlu nggak? Pendidikan S1 Agroteknologi Universitas Jenderal Sudirman, terus S2 di Agronomi IPB. Ya. Udah, paling apa lagi ya? Itu dulu ya. Nah, itu dulu. Nah, Kak, kan Kakak ini katanya kan ketua dari media kreatif gitu kan. Kak, apalagi kan kalau sebenarnya background Kakak kan sebenarnya bukan media. Berarti bisa ya, berarti kalau orang-orang yang bukan background dari media itu ini untuk mendesain Kak dengan menarik. Ya, buat zaman sekarang sih ya, yang informasinya udah tak terbatas gitu ya, bisa kita dapat lewat mana aja, bisa lewat YouTube. Terus kalau mau yang lebih serius itu ada website namanya Udemy. Udemy itu yang menjual e-course-nya tuh bisa banyak banget, bisa tentang digital marketing, desain grafis, dan lain-lain sebagainya, banyak di situ di Udemy. Terus sekarang juga banyak e-course yang udah diadain sih sama desainer grafis yang profesional kayak Rio Purba. Terus ada itu di Instagram itu ada namanya Rubrik Grafis. Mereka juga nyediain e-course gitu, semacam e-course berbayar yang nanti isinya ada banyak pelatihan gitu tentang desain grafis khususnya gitu. Banyak sekarang. Wah, banyak banget ya. Jadi untuk jadi desainer grafis tuh sebenarnya sekarang nggak usah kuliah pun bisa jadi gitu. Kalau kuliah mungkin dia punya nilai plus karena dia punya lebih banyak channel gitu ya, link gitu. Ya. Itu sih paling kelebihannya kalau dia kuliah sama yang belajar otodidak tuh paling bedanya di link gitu. Di link dan asal mau ya Kak ya. Asal mau searching gitu ya di internet. Oh, iya. Kak, kalau kita tuh kan digital marketing tuh kan kayak kita membuat suatu iklan tuh kan harus menarik banget kan Kak. Kira-kira sih Kak, kadang-kadang tuh kita bingung nih cara nentuin idenya. Jadi kan kalau kita ada produk nih, misalnya kayak baju, ide yang biar kita menarik gitu Kak, untuk buat iklannya tuh seperti apa sih Kak? Ada nggak tips-tipsnya gitu Kak? Biar menarik ya. Biasanya kalau aku ya pakai rumus namanya AIDA atau AISA gitu. AISA itu yang pertama attention. Attention itu ada jadi headline-nya itu untuk membuat iklan tuh bukan hanya sekedar bagus doang gitu desainnya. Kalau bagus tapi tidak menghasilkan closing gitu, closing atau kita dapat penjualan dari desain tersebut, ya percuma gitu. Jadi makanya harus ada, yang pertama harus ada attention. Jadi attention itu maksudnya ketika kita misal di Instagram, kita scroll tuh Instagram. Nah, pernah gak kita nemuin misal ada poster yang menarik, kita scroll Instagram, terus kita berhenti gitu selama beberapa detik karena ada poster tersebut. Nah, berarti itu udah berhasil menarik attention kita gitu. Jadi yang pertama desain itu terutama poster flyer harus menimbulkan daya tarik bagi si konsumen, itu attention. Kemudian yang kedua itu interest. Bukan interest. Oh iya benar-benar interest. Jadi interest itu kayak semisal dalam flyer itu jadi harus
harus sesuai dengan interest konsumen. Jadi harus si konsumen itu bisa mengambil manfaat dari flyer tersebut gitu. Jadi misal flyer tentang pelatihan desain grafis gitu. Jadi harus ada info yang diberikan gitu. Infonya harus jelas gitu, interest. Kemudian yang ketiga itu desire. Desire itu adalah ketika kita ngelihat desain post tersebut, si konsumen tuh harus kita buat bisa kayak ingin gitu, ingin ingin membeli produk kita gitu. Ketarik Terus lah yang untuk keempat membeli ya. adalah action tuh jadi ya harus closing kan. Jadi kan tadi udah ada attention, kemudian interest, desire, yang keempat yang terakhirnya harus ada action dari si konsumennya untuk membeli produk kita. Kan gitu sih rumusnya. Oh ya mantap tuh, kita dikasih rumusnya ya kan. Kayak gitu sih, Aida ya, ingat. Aida. Kayak nama orang ya kak ya. Kayak nama orang. Terus Kak Arif Aida. sendiri mulai berkecimpung di digital marketing itu sejak kapan? Sebenarnya tertariknya udah lama sih, udah lama semenjak gabung di forum wacana FV ya. Tapi pas kepengurusannya Pak Ikono. Nah di situ kan saya sebagai di FW inkubator bisnis di situ. Jadi ya mau gak mau harus belajar tentang digital marketing sih. Di situ dipaksa dan ya lumayan tertarik lah gitu. Terus kemudian sudah mulai fokusnya tuh pas menjelang mau lulus dan fase corona ini gitu. Karena kita gak bisa kemana-mana ya mau gak mau harus jualannya lewat marketing, digital marketing ya kayak gitu. Iya. Terus itu kak, kadang-kadang tuh kalau misalnya program apa sih kak yang mudah gitu loh kak untuk kita sebagai pemula gitu untuk mendesain gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya kayak kayak Corel Draw itu kan harus punya ide kan. Oh ini harus kayak gini. Tapi kalau yang biar enak gitu, yang mudah gitu, ada ini template apa sih kak kira-kira? Ada nggak rekomendasi gitu? Aplikasinya ya. Kalau aplikasi sih Canva itu pakai website namanya canva.com. Kayaknya Sela juga udah pernah pakai kan pas waktu di media kreatif pakai Canva itu. Terus Canva sih yang paling gampang. Soalnya di situ kan udah ada banyak template juga, tinggal pakai. Iya benar Canva. Kalau Corel Draw sama Illustrator kan butuh ini lagi lah, butuh skill lagi lah untuk bisa ngedesainnya di situ gitu. Kalau di Canva udah ada template tinggal pakai. Terus tuh kak, kalau misalnya nih kita kan berbicara, misalnya kenapa sih ngedesain gitu kan semua orang juga bisa gitu kan? Maksudnya cuma untuk ngomongin produk aja. Nah kira-kira apa sih manfaat kita pinter ngedesain itu kak? Oke. Jadi kan sebenarnya desain itu cuma sebagian kecil sih dari proses branding gitu. Jadi dalam branding itu ada yang namanya visual branding, ada visual identity dan brand identity. Nah, si desain grafis ini masuk ke visual identity. Nah, jadi visual identity itu adalah salah satu aspek dalam branding yang sangat penting gitu. Jadi tanpa adanya visual identity, misal kayak gini, sepatu yang ada logo Nike-nya dengan sepatu yang tanpa ada logo Nike-nya mahalan mana? Ada logonya. Yang ada logonya. Terus gini, misal produk kopi gitu, yang dengan logo Starbucks dengan tanpa logo Starbucks mahalan mana? Yang Starbucks. Yang Starbucks. Nah itu pentingnya visual identity itu kayak gitu. Jadi untuk menambah value dari produk kita gitu. Dan itu yang pertama, untuk menambah value dari produk kita. Terus yang kedua, untuk membuat orang lain itu kenal dengan produk yang kita jual. Misal gini, kita di jalan lihat gambar logo checklist, langsung ingat apa? Nike. Checklist gitu. Ya, Nike. Nike kan? Nike, iya kan? Iya bener Nike. Terus misal kita di jalan lihat logo bentuknya M,
kuning terus ada McD. merahnya. Langsung inget apa? McD. McD. Ya kayak gitu contohnya. Jadi ketika orang ngeliat tuh, lihat gambar itu ingat apa gitu. Lihat gambar checklist ingat Nike, lihat logo M gitu ada kuning dan merahnya ingat McDonald. Jadi sebagai tanda pengenal gitu. Itu sih sebenarnya sebagai untuk menambah value produk, dan yang paling penting ya untuk sebagai tanda pengenal gitu, tanda pengenal dari sebuah brand kayak gitu sih. Oke. Dini mau atau Ana mau bertanya? Terus kalau Oh iya, Kak. misal buat Ya boleh Ya, Dini. Ya, Dini. kalau Ya boleh. tips-tipsnya deh, kasih tips-tipsnya dulu awal-awal mau terjun ke digital marketing itu gimana sih cara awalnya buat memulainya? Apa yang harus Untuk memulainya dikuasai ya. dulu pertama, basic apa? Iya. Untuk memulainya sih tergantung sih. Kalau dulu saya memulai digital marketing itu karena kepepet sih. Kepepet pengen Kepepet selalu bisa ya. menghasilkan uang dari internet gitu kan. Ya kalau memulainya sih dari biar kita semangat gitu ngelakuinnya, bisa mulai dari passion kita apa gitu. Misal passion saya kan di desain grafis. Oh berarti saya belajar digital, harus belajar digital marketing nih. Untuk apa? Untuk memperluas pasar saya gitu ke orang-orang yang lebih luas gitu. Kalau secara offline kan pasarnya ya itu aja, paling temen kan, lingkungan kampus gitu kan. Tapi kalau dengan digital marketing kita bisa dapat pasar yang lebih luas lagi gitu. Ya paling itu sih, mulai dari hobi kita apa, terus coba kembangin dengan digital marketing gitu. Takutnya kalau tidak dimulai dari hobi atau passion kita, nanti gimana ya, kayaknya kurang greget gitu belajarnya tuh, kurang semangat kayak gitu sih paling. Kak, kan kalau dilihat tuh kan, ya aku kan pernah lihat desain kakak, itu kayaknya menarik banget ya gitu kan. Nah, kalau kakak itu ngedesain itu kira-kira berapa lama sih gitu pemikiran untuk ngedesain? Oh saya mau ngedesain ini penempatan warnanya ini, penggambarnya ini, segala macam tuh berapa lama gitu loh? Atau coba-coba dulu ini bagus nggak ya, atau segala macam? Kayak mana tuh? Ya rata-rata sih antara 1 sampai 3 hari sih kalau untuk poster, flyer gitu ya, antara 1 sampai 3 hari. Nah, biasanya di hari pertama itu kita ngelakuin analisa brief dari dari pelanggan gitu. Jadi pelanggan mintanya apa, terus kita analisa tuh. Misal pengennya warnanya merah sama orange misal. Kalau kita tulis tuh, berarti nanti di flyernya harus ada warna merah dan orange. Kemudian minta apa lagi. Nah setelah itu kalau aku biasanya nyari inspirasi tuh. Jadi setelah dianalisa briefnya, pelanggan pengen apa aja, kemudian kita brainstorming, nyari inspirasi lah gitu, gampangnya nyari inspirasi di internet. Biasanya kalau aku di Pinterest nyarinya. Nah setelah nyari inspirasi, baru bikin ke softwarenya gitu. Biasanya aku pakai Illustrator. Kayak gitu sih prosesnya. Oh jadi emang banyak ya prosesnya, brief, nggak langsung jadi ya? Nggak langsung jadi gitu nggak ya? nyari inspirasi. Baru jadi kalau untuk action pemula bisa lah ya. Kenapa? Jadi kalau misalnya kita kayak orang tuh bisa langsung ini, saya nggak punya bakat nih untuk mendesain segala macam, tuh jangan takut ya Kak ya, karena yang mereka pun ngedesainnya juga lama kan, itu prosesnya ya kan. Iya, kalau kata Rio Purba sih, sejelek-jeleknya desain pasti ada yang suka, dan sebagus-bagusnya desain pasti ada yang nggak suka gitu. Jadi sebenarnya penilainya subjektif banget sih kalau desain itu. Kadang kita udah bikin bagus banget, ternyata masih ada yang nggak suka gitu. Terus ada desain yang menurut kita kayaknya jelek, tapi ternyata ada yang suka gitu. Jadi setiap karya itu emang ada penikmatnya tersendiri gitu. Ya kayak jodoh sih. Jadi setiap karya itu akan menemukan jodohnya sendiri gitu. Jadi curhat Kak. Jadi ada jodohnya masing-masing lah. Iya, ada jodoh masing-masing. Iya, siapa tahu kakak mau ini
belum kakak Hah? ini masih jomblo loh kayak. Jomblo kan kak? Nggak tahu nih. Hah? Jomblo kan? Ya gimana ya? Ya Hmm, begitulah. mungkin ada yang mau tanya lagi. Oh iya kak, kalau misalnya itu kak berapa nih sekali? Ya misalnya kita intip-intip dikit lah harganya gitu kan, untuk sekali ngedesain gitu, biar menarik minat orang-orang yang apa namanya yang nggak mau Ya, ngedesain, udah langsung jadi pingin desain gitu kak. Berapa nih ya kira-kira ada harga? kategori-kategorinya Hmm. nggak, Kak? Berapa sih kalau kakak Oh. sekali ngedesain itu berapa biasanya? Pak Hmm, ini ya kisaran aja, nggak rahasia usah detail perusahaan ya banget. harusnya. Oh iya, Iya. Tapi ya ada gak apa-apa deh. kisarannya aja kak. Misalnya di bawah 10, Kisarannya di bawah berapa gitu, atau di atas berapa? tergantung sih. Kalau misal logo, itu logo antara 150 sampai 300. Kalau logo itu masih murah sih. Di yang lain Nah, bisa sampai mana? 1,5 Siapa tahu kakak bisa iklan 2 di juta sini. Bisa dihubungi di Terus? mana ya nih? gitu. Iya ya. Nah, terus kalau untuk yang poster sama flyer itu 100.000 per desain. Sampai 200 sih tergantung tingkat kerumitannya. Tapi kalau misalnya ada bundle, kan aku nyediain paket bundle gitu untuk Instagram itu ada 20 feed, ada 30 feed, itu nanti per paketnya bisa sampai 1,5 lah, 1,5 ke atas lah. Feed Buat Instagram desain tuh feed kak. Instagram. Mantap. Iya benar-benar. Wih, Feed mantap. Instagram. Betul. Nah, Menggiurkan sekali ya kayaknya mendesain ini. ya, Selain harus dicoba. Iya, Iya, jadi selain desain grafis yang udah dikuasain sama Kak Arif itu, ada bidang-bidang lain nggak sih yang perlu dipelajarin dalam digital marketing ini? Oh iya ya. Ya jadi nggak cuman desain grafisnya doang sih yang harus kita kuasai, tapi di ilmu marketingnya yang pertama. Ya jadi kan kita percuma kalau cuman punya skill doang tapi tidak bisa memasarkan skill kita, kan sama aja iya, bohong gitu. betul Nggak betul. ada yang beli gitu. Tuh, ada yang desainnya pas-pasan nih, tapi dia pinter marketingnya. Nah, itu lebih baik daripada yang skillnya jago Kayaknya banget ini tapi kayak dia sales sih. Loh. skillnya jago banget tapi tidak bisa marketingnya gitu. Jadi dia harus diimbangi juga sih antara skill marketing gitu ya, sama kita harus pintar-pintar sih ngadepin pelanggan, customer gitu. Jadi harus bisa memanajemen customer gimana caranya gitu. Jangan sampai kita sebagai desainer grafis itu ditekan sama customer gitu. Jadi kita harus pintar milih customer juga gitu, harus pintar gitu. Jangan sampai kita rugi gitu. Kita udah capek-capek desain berjam-jam, terus customer tiba-tiba kabur gitu misal, atau bayar kita rendah gitu. Nah itu ada ilmunya lagi sih gitu. Selain skill desain. Oh, Kayak iya gitu iya sih. iya benar-benar. Marketing lah Ada intinya. Marketing. iya, benar. Ada pertanyaan lagi kira-kira yang mau anak Kak Arif ngerti-ngerti statistik dikit nggak? Kira-kira ada nggak kaitannya statistika sama digital marketing? Menurut Nah, Kakak? ya kira-kira ada nggak? Ada lah itu. Pasti itu pasti ada. Kaitannya pasti ada. Kalau di Instagram bisnis itu ada kan tuh Instagram bisnis itu di Statistiknya ya. statistiknya Iya, kan iya. ada tuh. Ada. Kita bisa ngelihat ya walaupun nggak seribet statistik S2 IPB gitu ya. Yang lulusan pertanian pun masih bisa baca statistik Instagram bisnis, Instagram bisnis. Ya itu Instagram bisnis statistiknya itu. Jadi ya penting sih ilmu statistik gitu, karena kan digital marketing itu kita bicara data juga ya. Jadi kalau udah yang expert banget tuh digital marketing tuh sampai kita mengkategorikan umur. Jadi umur konsumen kita tuh rentangnya berapa sih? Misal dari 20 kategorik lah ya kalau di pelajaran statistik. Nah, kayak gitulah. Terus 30, 40 gitu kan. Terus misal yang gajinya berapa? Misal yang gajinya 5 juta ke atas atau yang 10 juta ke atas, itu
harus benar-benar dikategorikan gitu, karena dari situ kan kita dapat dari data itu kan kalau diuji gitu ya, bahasa statistiknya kayak gitulah ya, diuji nanti mendapatkan kesimpulan kan dari data itu. Misal, Ya. oh ternyata konsumen kita tuh umurnya milenial ya. Oh jadi kalau umur konsumen kita milenial, kita harus rubah juga nih misal di caption Instagramnya, di cara marketingnya kan harus beda antara ke milenial dengan yang ke yang berumur gitu kan. Nah jadi penting banget sih statistik gitu. Cara nggak langsung survei ya. Survei bener. dulu sebelum terjun ya. Survei, iya benar. Jadi kepake kan ilmunya. Wah, banyak banget ya materinya. Yang kita dapetin sore ini banyak banget ya materinya. Waduh, Kak Arif makasih banget nih udah mau menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang santai sama kita. Ya, apa namanya? Ya, kesimpulan yang bisa kita dapat, semua orang bisa jadi mendesain, asalkan mereka tuh mau apa namanya? Rutin rajin untuk belajar ya kan, belajar segala macam gitu. Oke, kemungkinan kalian komen ya, misalnya video selanjutnya mau apa lagi nih gitu yang kita main, ya kan? Udah Terima kasih kepada Kak Arif. Ya, kalau yang udah menyempatkan waktunya. Jangan lupa ya selamat sore Kak. Jangan lupa di endorse ya. Oh iya Kak. Nanti disertain deh apanya IG-nya Instagram, link Instagram, apalagi tuh Kak. Biasanya nanti ini aja ya, nanti di komen di bawah ini lah pokoknya disertain. Nanti ya, di chat ya. Ya, ting gitu. Oke, makasih ya Kak. Ceriwis mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.